Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TPS 29 akan menjelaskan praktikum RPL e-commerce alat tulis kantor. Perkenalkan, nama saya Faris Apriansyah, NBI 82, ada Nika Dek Eva, NBI 60, dan Leni Cahyani, NBI 66. Kemudian akan dijelaskan oleh Nika Dek. Pendahuluan, perancangan sistem informasi untuk e-commerce suatu toko penjualan alat tulis kantor yang berisi macam-macam alat tulis kantor, ada nota, pulpen, tinta, buku-buku untuk administrasi kantor, map, dan sebagainya. Tujuan dari pembuatan sistem informasi ini adalah untuk mempermudah dalam proses jual beli barang perlengkapan alat tulis kantor dari distributor kepada pelanggan seperti di toko-toko, sekolah, dan kantor. Ruang lingkup ini ada dua, yaitu admin dan user. Admin itu berfungsi sebagai mengatur data-data lain dalam website e-commerce, sedangkan user sebagai pembeli biasa dan hanya melakukan kegiatan pemesanan barang. Ikon fungsional di sini di bagian user itu semua prioritasnya utama. Sedangkan di admin itu ada beberapa fungsi prioritas yang opsional dan sekunder, yaitu mengelola data provinsi dan mengelola pesanan barang. Di deskripsi non-fungsional, yaitu ada satu yang utama dapat diakses di laptop, tablet, dan smartphone. Dan sekunder itu hanya bisa digunakan di semua browser populer. Dan yang opsional, pelanggan dapat membatalkan pesanan dan laporan tidak bisa dilihat oleh pelanggan. Analisa kelayakan pemasaran dilakukan juga terbatas pada waktu dan jam buka toko. Jika toko tutup, transaksi tidak dapat dilakukan. Prioritasnya utama. Use case diagram untuk halaman user. Nah, di sini user bisa melakukan registrasi, kategori, melihat kategori, profile, hubungi kami, dan cara pemesanan. Dan di registrasi ini berisi tentang tampilan form pendaftaran pelanggan. Di kategori berisi tentang tampilan sesuai kategori barangnya. Profile berisi tentang tampilan profile user di halaman website ATK online. Dan hubungi kami itu berisi tentang kontak website ATK online dan cara pemesanan menampilkan cara tata belanja. Use case diagram untuk penjualan halaman admin. Berisi tentang login, mengganti password, mengelola data provinsi, mengelola data kategori, mengelola data barang, mengelola data pelanggan maksudnya, mengelola pesanan barang, konfirmasi transfer, mengelola laporan, dan logout. Login itu berisi tentang masukkan username dan password dengan benar. Yang berisi tentang nanti akan mengeluarkan username dan password harus benar. Mengganti password, masukkan password lama dan password baru. Yang berisi tentang password baru dan konfirmasi password baru sesuai. Mengelola data provinsi yaitu masukkan nama provinsi dan biaya kirim. Mengelola data kategori, masukkan nama kategori. Activity diagram. Nah, di sini tuh ada user dan admin. User memilih kategori pilih barang. Jika sudah memilih barang, sistem akan menampilkan keranjang belanja. Jika iya, dia akan melanjutkan dan sistem akan mendirect tampilan total belanja. Jika sudah menampilkan total belanja, sistem akan diarahkan user masukkan alamat tujuan pengiriman. Setelah user masukkan alamat tujuan pengiriman, sistem akan menampilkan total belanja dan pengiriman. Lalu, user melakukan transfer dan melakukan pembayaran konfirmasi pembayaran, dan admin melakukan penerimaan konfirmasi pembayaran dan mengirim barang. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Nika Dek Eva Anggraini, yaitu sequential diagram dari rancangan program kami. Seperti ini. Sebagai aktor. Selanjutnya ada kelas diagram dan standar database. Di sini kita menggunakan 7 tabel. Untuk lebih detailnya, kita ke slide selanjutnya. Nah, seperti ini. Ada tabel user, tabel pelanggan, dan tabel admin.
tabel user berisi ID, username, password, dan level. ID digunakan sebagai primary key pada user. Pada tabel pelanggan, ID pelanggan digunakan sebagai primary key. Pada tabel admin, ID admin digunakan sebagai primary key. Selanjutnya untuk tabel barang, isinya adalah ID barang dan gambar. ID barang digunakan sebagai primary key. Selanjutnya ada tabel gudang. Tabel gudang berisi ID barang, nama barang, harga barang, dan stok. Di sini ID barang digunakan menjadi primary key. Selanjutnya tabel history, ada ID, ID tagihan, tanggal bayar, batas bayar, total, dan status barang. Di sini ID digunakan menjadi primary key. Tabel history, pada tabel history berisi ID, ID detail, nama barang, jumlah, dan harga barang. ID digunakan menjadi primary key. Oke, selanjutnya ada ARD, Entity Relational Diagram. Nah, ini untuk gambarnya ya. Nanti di sini ada hubungan atau ada relasi many to many, many to one, one to many, one to one, many to one. Ya, seperti ini. Nah, di sini ini ada query dari tabel gudang, di mana untuk input datanya menggunakan query seperti ini. Insert to, masukkan data pada TB gudang, tabel gudang, masukkan kepada tabel gudang. Apa aja tadi file yang ada di tabel gudang, yaitu ID barang, nama barang, harga barang, stok barang, stok ya. Nah, untuk memasukkannya seperti ini, 33 untuk ID barang, pen hitam, per pak itu nama barangnya, harganya 21 dan stoknya 25. Nah, ini untuk perintah update, yang ini untuk perintah delete. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Faris Apriansah. Ya, saya akan melanjutkan untuk desain user interface. Kemudian navigasi di halaman keranjang. Di sini terdapat ikon tempat sampah yang digunakan untuk menghapus beberapa barang. Ada juga tombol lanjut belanja. Ada tombol hapus semua untuk menghapus semua pilihan, dan ada tombol order. Selanjutnya, tampilan desain input-output di screen. Di sini ada halaman login, ada juga fitur lupa password, dan di bawahnya ada daftar. Jika belum mempunyai akun, maka pilih daftar, dan di sini harus memasukkan nama lengkap, email, dan password, atau juga bisa masuk dengan Google. Selanjutnya ini adalah halaman awal dari e-commerce. Di sini ada fitur search, ini adalah menu, dan ini ada nama pelanggannya, dan ini ada foto. Jika ingin membeli, tinggal klik beli saja. Selanjutnya bisa dilihat, setelah klik beli bisa dilihat di keranjang apa saja yang sudah dipilih. Ada nama barang, jumlah barang, harga, subtotal dari harga, dan total dari subtotal. Selanjutnya, jika ingin lanjut, pilih lanjut. Jika tidak ingin membeli semua, hapus barang. Jika setuju, pilih order. Setelah order, pelanggan harus melakukan pembayaran. Setelah itu, pelanggan bisa melihat histori. Di sini ada status barang, apakah baru sudah dikirim, ada yang sudah dikirim, dan yang baru tadi belum dikirim. Di sini ada juga batas bayar, tanggal pesan, total harga yang tadi, dan ID transaksi. Selanjutnya, desain output atau alur web. Pertama, post customer, apakah punya akun? Jika no, maka daftar akun. Jika iya, maka login. Setelah itu, customer dimasukkan ke halaman awal. Selanjutnya, customer juga bisa langsung lihat history yang kemarin-kemarin, atau kalau ingin membeli langsung pilih item, kemudian pesan. Selanjutnya customer harus bayar dan tunggu verifikasi. Setelah itu menunggu barang dikirim dan pesanan selesai. Terima kasih presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.